Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Tony Gandrawan, NPM 2026-2012-1056, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu ke-7 tentang sirkulasi. Sirkulasi menurut Francis de Catching dalam bukunya Teori Arsitektur di tahun 1993, alur sirkulasi dapat diartikan sebagai tali yang mengikat ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam ataupun luar menjadi saling berhubungan. Sirkulasi bergerak melalui ruang. Jalur pergerakan kita dapat dianggap sebagai elemen penyambung indrawi yang menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan atau serangkaian ruang eksterior atau interior maupun secara bersama-sama. Elemen-elemen sirkulasi. Pendekatan sirkulasi elemen pada approach menggunakan jarak pandang sebagai tolak ukur sirkulasi. Approach bisa dilihat secara kasat mata oleh pengunjung sirkulasi yang melalui jalan tersebut. Poin bangunan terlihat dari jarak kejauhan sehingga tidak membingungkan pengunjung. Frontal memiliki gambaran yang langsung menuju titik poin utama dalam sebuah objek tertentu yang dituju. Sirkulasi dengan konsep frontal dapat memiliki tujuan untuk efisiensi sirkulasi. Obliqui memiliki arah sirkulasi yang kurang lebih memiliki kemiripan dengan pola sirkulasi frontal. Hanya saja obliqui memiliki sedikit space berbelok sehingga tidak secara langsung berhadapan dengan bangunan. Spiral memiliki sirkulasi yang mengelilingi pusat dengan jarak yang berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan ataupun kondisi alamnya. Sirkulasi spiral lebih terlihat aktif dan memiliki kesan seni yang lebih baik sehingga memberi kesan tersendiri terhadap pengunjung. Efisiensi jarak pencapaian. Kecepatan berjalan setiap orang berbeda-beda tergantung oleh banyak faktor, antara lain usia, jenis kelamin, waktu berjalan, siang atau malam, temperatur tiga udara, tujuan perjalanan, reaksi terhadap lingkungan sekitar, dan sebagainya. Efisiensi waktu. Pencapaian waktu adalah seluruh rangkaian saat kita proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Jalan masuk ke dalam bangunan, pintu masuk. Proses masuk ke dalam suatu bangunan dapat ditegaskan dengan pembuatan sebuah lubang di dinding yang menembus bidang vertikal yang dapat tercipta oleh dua buah tiang atau balok portal. Pintu masuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pintu masuk yang rata. Pintu masuk yang rata mempertahankan penerusan dinding dan jika diinginkan dapat juga dibuat tersamar. Pintu masuk yang menjorok keluar. Pintu masuk yang menjorok keluar akan membentuk suatu ruang peralihan. Pintu masuk yang dimundurkan. Pintu masuk yang dimundurkan juga dapat menyediakan perlindungan. Sebuah pintu masuk dapat diletakkan di tengah-tengah bidang frontal sebuah bangunan atau digeser dari tengah untuk menciptakan kondisi simetris lokal di sekitar bukannya saja. Konfigurasi jalur sirkulasi. Kita bergerak dalam waktu melalui suatu tahap dan di dalam ruang. Kita merasakan suatu ruang dalam hubungan di mana kita berada dan kemana kita melakukan tujuan. Hubungan ruang dan jalur. Jalur mungkin dihubungkan dengan ruang-ruang dalam cara berikut melalui ruang-ruang. Kesatuan tiap-tiap ruang dipertahankan. Konfigurasi jalan fleksibel. Ruang-ruang perantara dapat dipergunakan untuk menghubungkan jalan dengan ruang-ruangnya. Menembus ruang. Jalan dapat menembus sebuah ruang menurut sumbunya miring atau sepanjang sisinya. Dalam memotong sebuah ruang,
Suatu jalan menimbulkan pola-pola istirahat dan gerak di dalamnya. Berakhir dalam ruang lokasi. Ruang menentukan jalan. Hubungan jalan-jalan ini digunakan untuk pendekatan dan jalan masuk ruang-ruangan penting yang fungsional dan simbolis. Dengan ruang dengan sirkulasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.